Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah pengantar pendidikan. Kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Pendidikan Berkarakter pada Anak Sekolah Dasar. Kelompok 6 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Areta Natalia Rahman dengan NIM 20101232200043. Yang kedua Fitriani dengan NIM 201012322011. Saya sendiri sebagai moderator, Gina Aulia dengan NIM 20101232200037. Yang keempat Muhammad Restu Gimnastiar dengan NIM 20101232210007. Anggota yang kelima Putri Anissa 20101232200039. Dan yang terakhir yang keenam adalah Raudatun Nisa dengan NIM 20101232200015. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan berkarakter pada anak sekolah dasar. Dipersilakan kepada teman-teman kelompok 6 untuk mempresentasikan slide pertama. Saya Putri Anissa di sini akan menjelaskan slide pertama. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk membentuk karakter peserta didik. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, slide kedua. Apa itu pendidikan berkarakter? Kita mulai dari kata pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai, enkulturisasi dan sosialisasi. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Berikutnya, pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut Takdiroatun Muspiroh UNY 2008, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, attitude, perilaku, behavior, motivasi, motivation, and keterampilan skill. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaiknya orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter juga merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat satu tindakan yang mendidik. Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral, universal bersifat absolut yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen pemangku pendidikan harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran,
pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada anggota selanjutnya untuk menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang hakikat sekolah dasar. Sekolah adalah tempat yang strategis untuk pendidikan karakter, karena anak-anak dari semua lapisan akan mengenyam pendidikan di sekolah. Selain itu, anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, sehingga apa yang didapatkannya di sekolah akan mempengaruhi pembentukan karakter. Pendidikan karakter menurut Waini Rashidi tahun 1993 yaitu satuan atau unit lembaga sosial yang diberi amanah atau tugas khusus untuk masyarakat atau orang tua didik untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis dan tersusun. Fungsi pendidikan menurut Umar Tirta Raharja dan Lasula yaitu pertama, proses transformasi budaya, 2. Proses pembentukan pribadi, dan 3. Proses penyiapan warga negara. Selanjutnya, pendidikan karakter untuk anak sekolah dasar. Pendidikan karakter di sekolah merupakan elemen yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah, di mana pendidikan ini memiliki fungsi sebagai pembentuk karakter dan juga moral siswa dalam interaksi di tengah-tengah masyarakat. Mementingkan unsur pendidikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah, terutama untuk membentuk akhlak-akhlak yang lebih baik, santun, dan menanamkan pada karakter peserta didik mengenai nilai-nilai budi leluhur. Apa itu pendidikan karakter? Secara formal, sebuah sistem pendidikan yang sistematis dan direncanakan untuk mendidik dan juga memberdayakan dan mengembangkan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga mereka bisa tumbuh menjadi individual yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi yang dikutip dari Dharma Kusum, yaitu sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan orang lain. Ada 3 pemikiran penting, yaitu proses transformasi ditumbuh kembangkan dalam kepribadian dan menjadi salah satu dalam perilaku. Pembentukan karakter siswa sekolah dasar harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak. Pembentukan karakter dapat dilakukan dengan menggunakan keteladanan. Keteladanan yang berawal dari suatu peniruan antar manusia. Keteladanan dalam dunia pendidikan sering melekat pada seorang guru sebagai pendidik. Karakter siswa sekolah dasar juga bisa dibangun melalui berbagai macam cara dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan melatih sistem konsisten dalam berpikir, konsisten dalam memakai istilah, konsisten dalam perhitungan, konsisten dalam menerapkan kesepakatan. Cara lain juga dilakukan dengan melatih siswa disiplin dalam menggunakan waktu, toleransi dalam menghormati pendapat orang lain dalam pembelajaran. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi dalam interaksi siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, baik secara diskusi kelas maupun diskusi kelompok. Hal yang sesuai dengan karakter matematika yang melatih siswa untuk berpikir kritis dan logis. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang anak. Bahkan,
suatu hal yang fundamental bagi kesuksesan perkembangan pembentukan karakter selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, prinsip saya di sini akan menyampaikan prinsip pendidikan berkarakter di sekolah dasar. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Yang kedua, mengidentifikasikan karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, efektif untuk membangun karakter. Keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik. Keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua siswa, membangun karakter mereka dan membantu mereka sukses. Ketujuh, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada siswa. Kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter yang setia kepada nilai dasar yang sama. Kesembilan, adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Kesepuluh, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. 11, evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter dan memanifestasikan karakter positif dalam kehidupan siswa. Selanjutnya, prinsip dasar pendidikan yang bisa dijadikan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, karakter ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan atau apa yang kamu yakini. Kedua, setiap keputusan yang diambil menentukan akan menjadi seperti apa kamu ke depannya. Ketiga, karakter yang baik mengandaikan bahwa hal yang baik itu dilakukan dengan cara baik-baik. Keempat, tidak pernah mengambil perilaku yang buruk yang dilakukan oleh orang lain sebagai patokan bagi diri sendiri. Selanjutnya, pentingnya pendidikan karakter terhadap anak sekolah dasar. Mengapa pendidikan karakter tersebut sangat penting bagi dunia pendidikan dan perlu diajarkan di sekolah? Semakin maju pendidikan karena semakin majunya perkembangan zaman karakter dan anak makin memburuk. Contohnya, banyak anak yang merokok karena faktor lingkungan seperti ingin diakui, dianggap gaul oleh teman-temannya. Oleh karena itu, karena karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Yang pertama yang harus dibina yaitu watak, tabiat, akhlak, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan ini sesuai dengan nilai moral dan norma seperti jujur, berani, bertindak, dapat dipercaya, hormat pada orang lain, disiplin, mandiri, kerja keras, dan kreatif. baik, terima kasih. Dipersilakan kepada anggota yang selanjutnya untuk menjelaskan. Anggota selanjutnya untuk menjelaskan.
Mohon maaf, siapa yuk? Apa? Siapa yang menjelaskan? Bisa itu yang bicara siapa? Fitriani. Oke, silakan Fitriani jelaskan slide ke-9. Oke, terima kasih. Langsung saja lah. Iya, langsung saja dipersilakan. Pengaruh pendidikan berkarakter untuk sekolah dasar. Ada di sini apa pengaruh pendidikan berkarakter terhadap keberhasilan belajar? Di sini ada menurut Thomas Ricona, tanpa aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan, pendidikan karakter tidak berjalan efektif dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Maksudnya tanpa pengetahuan, perasaan, dan tindakan, maka tidak akan berlangsungnya. Mohon maaf. Baik. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Oke, kami tunggu. Oke, saya lanjutkan kembali, dan di sini langsung saja ke emotional intelligence and school success. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan yaitu yang pertama rasa percaya diri. Rasa percaya diri timbul berasal dari dalam diri. Yang kedua, kemampuan bekerja sama. Apabila kesuksesan itu ingin diraih, maka harus ada kerjasama di antara semua anggotanya untuk mencapai kesuksesan bersama. Kemudian ada kemampuan bergaul. Dalam kerjasama itu harus ada pergaulan supaya saling berinteraksinya tetap jalan. Lalu kemampuan berempati. Baik, bagaimana Fitriani? Lalu ada kemampuan berempati, yang mana di situ setiap anggota harus memiliki rasa empati terhadap anggota lainnya agar kesuksesan itu dapat diraih bersama. Dan terakhir itu ada kemampuan berkomunikasi. Setiap anggota harus memiliki kemampuan berkomunikasi agar faktor-faktor kesuksesannya dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih. Untuk slide yang selanjutnya dipersilakan kepada anggota selanjutnya untuk menjelaskan. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang peranan guru sebagai pemberi pendidikan berkarakter di sekolah dasar. Saat ini tugas dan peran guru menjadi semakin berat. Era globalisasi telah melahirkan sejumlah tantangan yang tidak bisa disepelekan dan harus disikapi secara profesional. Menurut Kunandar, tahun 2011,
ada 5 tantangan yang globalisasi yang harus disikapi guru dengan mengedepankan profesionalisme. Kelima tantangan tersebut adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar, krisis moral yang melanda bangsa dan negara, krisis sosial, krisis identitas sebagai warga negara Indonesia, dan adanya perdagangan bebas. Oleh karena itu, peran guru akan sangat menentukan dalam melahirkan manusia-manusia yang mampu menghadapi tantangan di masa global ini. Menurut Licona, Skep, dan Lewis, serta Azra dalam Suyatno tahun 2010, menguraikan beberapa pemikiran mengenai peran guru. Di antaranya, yang pertama, pendidikan perlu terlibat dalam proses pembelajaran, diskusi, dan mengambil inisiatif sebagai upaya membangun untuk membangun pendidikan karakter. Yang kedua, pendidik bertanggung jawab menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral dan memanfaatkan kesempatan untuk memengaruhi siswa-siswanya. Yang ketiga, pendidik perlu memberikan pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh melalui kerjasama dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Yang keempat, pendidik perlu melakukan refleksi atas masalah moral berupa pertanyaan-pertanyaan rutin untuk memastikan bahwa siswa-siswanya mengalami perkembangan karakter. Yang kelima, pendidik perlu menjelaskan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang bagaimana nilai yang baik dan yang buruk. Dalam konteks pendidikan karakter, Sudjarat dalam Jubeidi tahun 2011, seorang guru seharusnya dapat menjelaskan 5 peran, yaitu pemeliharaan sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan, pengembangan sistem nilai ilmu pengetahuan, penerus sistem-sistem nilai kepada peserta didik, penerjemah sistem-sistem nilai melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan peserta didik, serta penyelenggaraan terciptanya proses edukasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun moral. Baik, terima kasih. Selesai sudah kami menjelaskan, dapat kiranya saya mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting untuk setiap manusia, termasuk anak-anak pada usia sekolah dasar. Maka dari itu, pendidikan karakter merupakan elemen yang sangat berperan penting untuk pendidikan yang diterapkan di lingkungan sekolah dasar sebagai hal dasar landasan untuk mewujudkan cita-cita di masa yang akan datang. Sebagaimana fungsinya, pendidikan pada sekolah dasar berfungsi edukatif pada fungsi pengajaran, di mana upaya bimbingan dan pembelajaran diorientasikan pada pembentukan landasan kepribadian yang kuat dan berkarakter. Oleh karena itu, pendidikan berkarakter menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam masa perkembangan anak-anak di sekolah dasar. Berdasarkan hasil analisis penelitian kami tentang pendidikan berkarakter terhadap anak di sekolah dasar sebagai berikut. Ada kiranya bagi pemerintah, hendaknya selalu memberikan dukungan dan menjalankan pendidikan agar menjadi anak yang lebih terdidik, berhasil guna di dalam kehidupannya. Bagi sekolah, instansi sekolah hendaknya selalu memberikan motivasi dan sekaligus memberikan dukungan dari fasilitas guru dan bagi para guru untuk merealisasikan pendidikan karakter bagi para siswa. Dan terakhir, bagi para guru, hendaknya selalu memberikan wujud nyata atau contoh untuk para siswa yang harus disikapi guru dengan mengedepankan sikap profesionalisme agar dapat menjalankan 5 peran penting guru sebagai pendidik berkarakter. Baik teman-teman, kami akan membuka pertanyaan. Kami batasi 3 pertanyaan saja. Dipersilakan siapa yang ingin bertanya. Aku. Bisa nyala. Saya. Oke. Nama, NIM. Nama Bima Aditya, NIM 20101233310023 dari kelompok 2. Baik. Oke, dipersilahkan. Ya, tadi dijelaskan oleh Gimnastiar bahwa semakin pesatnya teknologi, semakin buruk perilaku siswa agar diakui. Nah, menurut kalian sebagai calon guru, kan teknologi tidak bisa dihentikan perkembangannya. Bagaimana kalian membuat perilaku buruk itu semakin menurun, bukannya semakin memburuk? Oke, terima kasih. Saya Bima Aditya.
Saya persilahkan. Oke, terima kasih Bima. Kami akan menampung pertanyaan selanjutnya. Setelah itu kami akan menjawabnya. Dipersilakan siapa lagi yang ingin bertanya? Bu, bolehkah? Ya, siapa? Sebutkan nama dan NIM-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Rosalinda, NIM 2010123120007 dari kelompok 7. Di zaman sekarang kita sudah tahu bahwa teknologi sedang berkembang pesat. Jadi biasanya untuk zaman sekarang anak-anak pun sudah kecanduan dengan gawai atau handphone. Bagaimana pendidikan karakter seperti apa yang harusnya diajarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Ya. Iya, Dari kelompok 2, Gediana Jihan Pratiwi, nomor NIM 201011231. Ingin bertanya. mohon maaf, suara Anda tidak terdengar. Bisa lewat room chat mungkin? Satu orang cuma satu pertanyaan kah? Atau boleh lebih? Kami batasi 3 pertanyaan. Ya, siapa tadi yang bertanya? Halo. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kepada anggota kelompok 6, ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari teman-teman tadi, dari Bima, dari, bentar, aku lupa siapa tadi. Dari Weni, terus dari Jihan. Jadi persilakan kepada anggota kelompok 6. Sebentar ya teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman, mohon maaf yang bertanya tadi silakan tulis pertanyaan yang di room chat biar kami gampang menjawab pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman. Bima, Weni, dan Jihan.
Mungkin teman-teman ya, ada yang ingin menjawab? Sekali lagi kami membatasi pertanyaan, 3 pertanyaan, tapi apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Jadi kami akan menjawab 3 pertanyaan. Oke teman-teman, Muhammad Restu Gimnastiar akan menjawab pertanyaan 1 dan 2. Mohon didengarkan. Maaf, sebentar saya akan membacakan. Saya sedang membaca pertanyaannya. Ini biar bekerja perilaku guru. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Bima Aditya, sekaligus pertanyaan dari Weni Rosalinda. Karena keduanya saling berhubungan, jadi saya gabungkan saja jawabannya menjadi satu. Di zaman sekarang, teknologi semakin pesat. Banyak para dosen, seperti sebelum-sebelumnya kita mendengar para dosen menyebutkan bahwa zaman sekarang industri sudah sampai ke titik 4.0. Ada juga yang menyebut 5.0. Kita tidak bisa menghindari terjadinya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi itu tidak sepenuhnya buruk. Tergantung cara kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru untuk mengatasi. Cara mengatasinya tentang bagaimana kita sebagai seorang guru ataupun siapapun mengajarkan pada anak-anak sejak dini bahwa penggunaan gawai itu harus sesuai dengan caranya. Seperti sekarang sudah kita lihat bagaimana kita belajar secara online. Itu digunakan dengan menggunakan gawai. Hal itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak itu harus berpedoman pada buku. Sekarang saja lewat tugas-tugas yang ada dikirimkan secara online, banyak juga anak yang lebih berpatokan kepada Google untuk mencari jawaban. Itu sebenarnya sebagai efisiensi jika digunakan secara baik dan benar. Jika tidak digunakan secara baik dan benar, itu akan mendapatkan hal yang negatif. Seperti contohnya saat terjadinya ulangan, anak menggunakan gawainya untuk menyontek, padahal hal itu tidak diperbolehkan. Jadi menurut saya sepenuhnya jika anak memang harus diperkenalkan tentang teknologi, sepenuhnya agar dikontrol. Bagaimana hal itu harus menuju ke hal yang positif agar menunjukkan bahwa karakter modernisasi itu tidak sepenuhnya buruk, tidak sepenuhnya negatif. Ya, sepertinya cuman hanya itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Tambahkan bolehlah. Ya, silakan menambahkan. Nama saya Bima Aditya, NIM 201013310023. Dari kelompok 2 ingin menambahkan. Jadi, kalau kita sebagai guru, sebaiknya kita memahami sifat belajar pada anak. Bermacam-macam sifat belajar pada anak, misalkan mendengar, melihat, dan membaca. Tidak semua anak bisa membaca buku. Karena perkembangan teknologi, kita bisa memberikan anak yang
potensinya melihat atau potensinya mendengar bisa melalui YouTube, bisa melalui podcast. Jadi itu pertambahan untuk kelompok 6. Baik, terima kasih Bima Aditya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah sudah dipersiapkan untuk menjawab kelompok 6? Pertanyaannya adalah, ingin bertanya, adakah pengaruh negatif dari pendidikan berkarakter di sekolah dasar? Bagaimana teman-teman kelompok 6? Baik, Ya, saya silakan di sini menjawab. ingin bertanya kepada Deliana Jihan Pratiwi yang katanya ingin bertanya apakah pengaruh negatif dari pendidikan karakter di sekolah dasar ini maksudnya seperti apa ya? Pengaruh negatif pendidikan berkarakter atau dampak negatif atau apa? Bagaimana? Ada ya dampak negatifnya. Sebentar, ini dampak negatif dari pendidikan berkarakter. Maksudnya itu kayak gimana? Pengaruh negatif dari pendidikan berkarakter. Maaf, pertanyaannya kurang jelas. Ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Mungkin? Atau yang ingin menjawab? Ini dijawab aja mungkin secara langsung. Oke. Saya mau untuk Gimnastiar. Menurut saya, dari pertanyaan tadi, apa dampak negatif dari pendidikan berkarakter? Menurut saya, tidak ada dampak negatif bagi pendidikan berkarakter. Malah malah menunjukkan bahwa pendidikan itu harus berkarakter, tidak secara monoton, harus ada tantangan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, harus ada tantangan yang menantang siswa agar dapat mewujudkan cita-citanya gitu, agar dapat sebagai pendidikan karakter itu sebagai landasan agar para anak-anak peserta didik agar dapat mencapai cita-citanya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya jelaskan sebelumnya, tidak ada dampak negatifnya menurut saya. Malah hal ini yang harus diterapkan karena sudah banyak kurikulum harus ada negatifnya. Itu menurut. Baik, saya sependapat dengan Anda. Oke, teman-teman. Teman-teman dari kelompok 6 mungkin mau ditambahkan pertanyaannya atau cukup? Karena di room chat kita. Saya menambahkan, izin menambahkan. Halo. Halo. Ya. Saya boleh menambahkan? Rahman, dia bertanya apakah pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini, dan misal ada anak yang tidak mempunyai pendidikan karakter, apa yang akan terjadi kemudian hari atau saat dia dewasa? Oke, terima kasih Khalilur Rahman. Teman-teman dari kelompok 6 mungkin bisa menjawabnya. Saya.
Gina, tadi ada yang ingin menambahkan, Gina? Oh iya. Silakan menambahkan. Silakan yang ingin menambahkan. Saya Rahmaniyah dari kelompok 1 ingin menambahkan dengan NIM 2010101232200027. Saya ingin menambahkan pertanyaan yang apa dampak negatif dari pendidikan berkarakter. Baik. Menurut saya pribadi, memang ada dampak negatif dari pendidikan berkarakter itu sendiri. Dampak negatifnya tuh disebutkan tadi guru terus-menerus memberikan arahan. Menurut saya itu cenderung menimbulkan sifat manja pada peserta didik. Dan juga tadi disebutkan bahwa anak itu diarahkan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Sehingga kalau suatu saat mereka terpisah, mereka itu bisa menimbulkan was-was. Yang mana yang baik, yang mana yang benar, mereka itu bisa kebingungan apa yang akan dihadapi olehnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau terakhir kali sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Teman-teman, tidak ada? Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Maaf, apakah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah jelas? Oke, satu pertanyaan Khalil tadi ya. Mohon maaf. Pertanyaannya tadi, bagaimana apabila kok hilang? Oke. Misalnya ada anak yang tidak mempunyai pendidikan karakter, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Oke, boleh saya jawab? Baik. Boleh saya jawab? Baik, silakan. Dari buku yang pernah saya baca, kalau di sini kan pertanyaan dari Khalil tadi tuh, apakah pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini? Ya, pendidikan karakter itu harus ditanamkan sejak dini karena apabila ya ditanamkan ketika dewasa, maka tidak ada serapan sejak dini itu. Karena usia dini itu lebih rentan, lebih bisa menangkap sesuatu hal yang baru-baru gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya yang kalau tidak ada pendidikan karakter dalam murid tersebut bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Boleh menjawab lagi? Oke. Ya, jawabannya adalah kan tadi yang ditanamkan sejak dini. Apabila pendidikan karakter tidak ditanamkan sejak dini, maka yang terjadi adalah terpengaruh pada mentalnya atau kelakuannya, seperti yang terjadi pada umumnya yang kita lihat di kota-kota besar, seperti kekerasan kayak sejenis kayak preman-preman gitu nah. Oh iya. Oke, terima kasih Fitriani atas jawabannya. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab dengan baik. Baik teman-teman, saya tutup. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.